Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semuanya. Di video kali ini kita akan bahas 5 soal yang berhubungan dengan materi persamaan kuadrat dan submaterinya yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Di mana kita sudah tahu ya, eh, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, dan ini sudah kita bahas di video sebelumnya, dan linknya ada di pojok kanan atas. Dan yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, di video ini yang akan kita bahas. Dan yang ketiga itu dengan cara rumus ABC, dan insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Jadi bagi teman-teman ya atau sahabat semuanya yang belum paham atau belum mahir bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna, tonton video ini sampai selesai. Kemudian sebelum kita bahas soalnya, bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Oke, kita bahas soal nomor 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. X kuadrat tambah 6x kurang 7 sama dengan 0. Oke, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, di sini saya sudah menyediakan langkah-langkahnya. Nah, ini dia langkah-langkah dari melengkapi kuadrat sempurna. Oke, nah ini dia. Nah, langkah pertamanya, pastikan koefisien X kuadrat itu sama dengan 1. Nah, ya, sama dengan 1. Nah, sama dengan 1. Oke, kita lihat di sini soalnya, atau ini nilai A ya. Nilai A-nya itu, nah ini nilai A-nya sama dengan 1. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau kita cari nilai A-nya itu 1 ya. Ini 1 sama dengan 1. Kemudian B-nya ini adalah positif 6. 6. Kemudian C-nya sama dengan negatif 7. Nah, negatif 7. Oke, nah ini udah 1, berarti langkah pertama ini sudah selesai. Oke. Kemudian langkah keduanya, pindahkan konstanta ke ruas kanan. Nah, ini berarti yang kita pindahkan itu adalah nilai C. Nah, C-nya kita pindahkan atau konstantanya pindahkan ke ruas kanan. Oke. Ini C-nya adalah negatif 7. Kita pindahkan dia ke kanan jadi positif 7 ya. Berarti X kuadrat tambah 6X sama dengan 7. Oke. Selesai langkah 2. Kemudian, ambil setengah koefisien X, lalu kuadratkan. Nah, setengah koefisien X ini maksudnya, koefisien X itu adalah nilai B. Nilai B ini. Nah, kita ambil setengahnya, setengah dari nilai B. Nah, di sini nilai B-nya 6. Setengahnya berarti 3 ya kan? Nah, setengah dari B berarti 3. Karena B kita adalah 6. Nah, kemudian kuadratkan. Nah, kita kuadratkan. Oke ya, setelah kita kuadratkan, berarti ini kita kuadratkan. 3 kuadrat. Tambahkan hasil itu ke 2 ruas. Berarti yang ini udah. Nah, tambahkan hasil itu ke 2 ruas. Nah, kita tambahkan ke 2 ruas. Oke, berarti di sini X kuadrat tambah 6X tambah 3 kuadrat. Nah, sama dengan 7 tambah 3 kuadrat. Nah, ini yang ke 2 ruas.
ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan dengan setengah B dan kita kuadratkan. Oke. Kemudian langkah kelimanya, ubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini kita rubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Cara merubahnya, kita ambil saja ini X, bikin X di sini. Kalau dia tambah sini, bikin tambah di sini. Patokannya yang tengah ya, yang ini. Nah, kemudian kita ambil setengah dari B-nya ini. Atau yang ini, 3 ini. Nah, 3. Ini kita kuadratkan. Nah, inilah bentuk dari kuadrat sempurna itu. Nah, atau boleh juga sini supaya paham lagi, ini A kuadrat ditambah B kuadrat, sorry, bukan ini ya. A tambah B kita kuadratkan, itu maksudnya. Sama dengan, ini nanti A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, kalau ini dia negatif, maka di sini negatif. Nah, ini dia yang kita pakai ini, konsep ini. Nah, ini. Oke ya, kalau di sini kurang, maka di sini kurang tengahnya. Nah, ini berarti dari sini nih. Nah, X kuadrat, ini X A kuadrat, 2AB ini kan. Nah, 2AB, 2 kali 3, 6 kali X lagi, 6X. B kuadrat, nah 3 kuadrat, 3 dikuadratkan. Nah, ini dia. Berarti dari, kalau yang ini berarti dari kanan dia ke kiri. Nah, gitu ya. Berarti ini sama dengan 7 ditambah 3 kuadrat itu 9. 9 tambah 7 berarti 16. Oke, ini selesai untuk langkah yang kelima. Kemudian akarkan kedua ruas. Oke, berarti ini kita akarkan. Ini kita akarkan, ini juga kita akarkan. Nah, ruas kiri ini kita akarkan, maka akar sama kuadrat ini saling menghilangkan. Berarti di sini tinggal X tambah 3 sama dengan akar dari 16 itu adalah positif atau negatif dari 4. Nah, ini sudah selesai. Akarkan kedua ruas. Selesaikan nilai X-nya. Oke, kita selesaikan. Maka di sini untuk X yang pertama, X, berarti itu sama dengan positif negatif 4. Nah, ini positif 3 ini kita pindahkan dia ke kanan, jadinya negatif 3. Nah, berarti di sini kita dapat nilai X-nya ada 2. Yang pertama, kita ambil X1, kita ambil di sini yang positifnya. Yang ini kita ambil yang positifnya, berarti positif 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian, X2-nya, kita ambil yang negatifnya, maka negatif 4. Ini ya, ini kita ambil yang negatifnya. Negatif 4, kita kurang 3. Jadinya sini negatif 7. Maka di sini kita dapat akar-akarnya itu adalah X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan negatif 7. Oke? Oke ya, mudah-mudahan paham. Kita lanjut. Oke, sahabat semuanya, kita lanjut soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut menggunakan metode kuadrat sempurna. X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Oke, kita bahas, kita ambil dulu langkah-langkahnya. Ini dia langkah-langkahnya. Nah, oke, sorry. Oke, kita pindah ini dulu. Nah, ini dia. Langkah awalnya, pastikan koefisien X kuadrat itu sama dengan 1. Nah, apa tadi nilai A-nya ya? Ini kalau kita bikin di sini, A-nya itu sama dengan 1 ya. Koefisien X kuadratnya 1. Kemudian B-nya 4.
dan C-nya negatif 12. Oke, pastikan di X koefisien atau A-nya 1. Oke, sudah. Sudah. Kemudian pindahkan konstanta ke ruas kanan. Oke, kita pindahkan. Konstantanya adalah negatif 12. Kita pindahkan ke ruas kanan, dia menjadi positif 12. Maka X kuadrat tambah 4X sama dengan 12. Oke, paham ya? Lanjut. Ini udah selesai. Ambil setengah koefisien X lalu kuadratkan. Oke, setengah dari B ini. Setengah dari B. Oke, sorry. Kok 1/B ya kan? Setengah B. Setengah B itu sama dengan setengah dari 4 ini 2. Kemudian kita kuadratkan 2 kuadrat. Ya kan? Oke, selesai. Kemudian tambahkan hasil itu ke dua ruas. Oke, kita tambahkan. 2 kuadrat ini kita tambahin nih. Oke. X kuadrat tambah 4X tambah 2 kuadrat sama dengan 12 tambah 2 kuadrat. Oke, selesai ini. Tambahkan kedua ruasnya sudah selesai. Kemudian langkah kelimanya, ubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna. Ini cara mengubahnya, bikin kurung 1 buah, bikin kuadrat di sini, bikin X di sini. Nah, coba lihat operasi yang di tengah ini, yang ini. Kalau dia positif, maka di sini positif. Kalau di sini ini negatif, maka di sini dia negatif. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita ambil angka yang ini. Angka yang ini boleh atau setengah dari B ini. Setengah dari ini. Paham ya? Nah, berarti kita ambil di sini, berarti angkanya di sini 2. Nah, 2. Paham ya? Nah, ini udah bentuk kuadrat sempurna namanya. Ini sama dengan 12 ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat itu adalah 4. 12 tambah 4 berarti 16. Oke, paham ya? Nah, ini udah selesai nih. Langkah kelima. Langkah keenamnya akarkan ke dua ruas. Oke, kita akarkan ke dua ruas. Nah, ini dia. Kita akarkan. Ini juga kita akarkan. Nah, kuadrat yang ruas kiri ini kalau kita akarkan, akar sama kuadrat ini saling menghabiskan. Sehingga di sini tinggal X tambah 2. Ini sama dengan akar dari 16 itu positif negatif 4. Oke, bisa ya? Oke, lanjut. Nah, selesaikan nilai X. Oke, maka nilai X di sini sama dengan positif negatif 4. Ini kita pindahkan ke ruas kanan. Maka di ruas kiri dia positif. Kita pindahkan ke ruas kanan jadinya negatif. Maka di sini negatif 2. Maka nilainya ada 2 nanti nih. Ya kan? X1 sama dengan, nah kita ambil ininya atau positif negatif 4-nya ini yang positifnya, berarti di sini 4 kurang 2. 4 kurang 2 berarti 2. X2 sama dengan, kita ambil dia yang negatifnya. Ini nih kita ambil yang negatifnya. Maka di sini negatif 4 dikurang 2 sama dengan negatif 6. Oke, nah sehingga nilai X1-nya kita dapat 2 dan X2-nya sama dengan negatif 6. Oke. Oke ya, mudah-mudahan paham. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sahabat semuanya, kita lanjut soal nomor 3. Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan melengkapi kuadrat sempurna. 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Oke, langkah awalnya kita pastikan A-nya sama dengan 1. Nah, di sini kebetulan A-nya adalah 2 ya. Nah, kalau A-nya selain 1,
Maka kita usahakan jadi satu. Gimana caranya? Kita bagi dengan A. Berarti ini kita bagi dengan 2. Oke, kita bagi dengan 2. Maka di sini kita dapat 2x kuadrat bagi 2x kuadrat ditambah 7x bagi 2 itu 7 per 2x. 3 bagi 2 berarti tambah 3 per 2 ini sama dengan 0. Nah, ini jadinya persamaan kuadrat kita. Nah, dari sini kita sudah dapat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 7 per 2, ini 7 per 2. Kemudian C-nya, C-nya ini kita dapat 3 per 2. Nah, C-nya sama dengan 3 per 2. Oke. Kemudian, pindahkan konstanta ke ruas kanan. Nah, dipindahkan jadinya X kuadrat tambah 7 per 2X sama dengan, nah ini kita pindahkan menjadi negatif 3 per 2. Oke. Kemudian kita ambil setengah dari koefisien X. Nah, setengah dari koefisien X, ini dia koefisien X-nya atau B-nya itu adalah 7 per 2. Nah, ini setengahnya 7 per 2 itu setengahnya 7 per 4. Ya kan? Ini nanti kita kuadratkan. Oke, maka kita kuadratkan. X kuadrat tambah 7 per 2X ditambah setengah dari B-nya kita kuadratkan. 7 per 4 kita kuadratkan. Sama dengan, maka di ruas kanannya juga harus ditambah dengan 7 per 4 dikuadratkan. Oke. Kemudian, ubah ruas kiri ini menjadi kuadrat sempurna. Nah, karena kita di sini melengkapi kuadrat sempurna ya, kita rubah ini menjadi kuadrat sempurna. Caranya bikin di sini X. Nah, karena di sini tambah, maka kita tambahkan di sini tambah C yang ini. Nah, 7 per 4 ini. Maka di sini 7 per 4 kita kuadratkan. Sama dengan, nah, kita selesaikan yang ini. Berarti 7, min 3 ya, min 3. Kita buramkan di sini aja, buramnya di sini atau coret-coretnya. 3 per 2 ditambah 7 per 4 kita kuadratkan berarti 49 per 16. Kita ambil penyebutnya 16. 16 kita bagi 2. 8 kali 3, 24 kali lagi negatif berarti negatif 24. Negatif 24 ya, warna hitam. Negatif 24 ditambah 49. Maka di sini kita dapat negatif 24 tambah 49 itu 25 per 16. Oke, hasil ini adalah positif ya, positif 25 per 16. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita akarkan kedua ruas. Ini kita akarkan. Ini juga kita akarkan. Nah, ini kita akarkan saling menghabiskan. Maka di sini kita dapat untuk ruas kirinya X tambah 7 per 4. Nah, di sini kita akarkan akar dari 25 itu 5. Akar dari 16 itu 4. Nah, di sini kita bikin positif negatifnya. Oke. Oke. Kemudian kita ambil nilai X-nya. Kita selesaikan nilai X-nya. X sama dengan positif negatif 5 per 4. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kanan. Oke, jadinya dikurang 7 per 4. Untuk X1-nya, kita ambil yang positif. Maka 5 per 4 dikurang 7 per 4, ini sama dengan 5 dikurang 7, negatif 2. Negatif 2 per 4, kita sederhanakan jadinya negatif 1 per 2. Oke, sama-sama bagi 2 ya.
Kemudian untuk X2-nya, ini kita ambil negatif. Negatif 5/4 dikurang 7/4. Sama dengan ini negatif 5 dikurang 7, negatif 12/4. Berarti ini sama dengan negatif 12 bagi 4 berarti 3, negatif 3. Maka di sini kita dapat X1-nya sama dengan negatif 1/2 dan X2-nya sama dengan negatif 3. Oke, nah ini dia untuk jawaban soal nomor 3. Oke, lanjut. Oke, sahabat semuanya, kita lanjut soal nomor 4. Carilah nilai X yang memenuhi persamaan berikut dengan cara kuadrat sempurna. 4x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 sama dengan 0. Oke, langkah awalnya kita pastikan A-nya 1. Nah, di sini A-nya kita dapat 4. Maka ini harus kita bagi dengan 4 semuanya. Oke, kita bagi dengan 4. Maka kita dapat di sini 4x kuadrat dibagi 4 berarti x kuadrat ditambah 4x bagi 4 x dikurang 3 bagi 4 berarti 3/4. Oke, sama dengan 0. Oke, selesai langkah pertama. Langkah kedua, pindahkan konstanta ke ruas kanan. Oke, kita pindahkan ini. Konstantanya ke ruas kanan. Kita dapat x kuadrat ditambah x sama dengan 3/4. Oke. Kemudian kita ambil setengah dari koefisien X. Nah, kebetulan ini koefisien X-nya 1, maka setengahnya adalah 1/2, ya kan? Dan kita kuadratkan. Kita kuadratkan berarti setengah kuadrat. Kita tambahkan ke kedua ruas. Berarti X kuadrat tambah X tambah setengah dikuadratkan sama dengan 3/4 ditambah setengah dikuadratkan. Oke. Kemudian kita kuadrat sempurnakan ruas kiri. Nah, jadinya X ditambah setengah. Ini kita kuadratkan. Nah, ini kalau dia tambah tadi tambah juga ya. Kalau dia kurang, kita kurang nih. Nah, kemudian ini sama dengan, nah ini kita selesaikan. Kita bikin di buram ini 3/4, ya kan? 1/2 dikuadratkan berarti 1/4. Jadinya 3 ditambah 1, 4, ya kan? 4/4 sama dengan 1. Berarti ini 1. Oke. Kemudian kita akarkan kedua ruas. Ini kita akarkan. Ini juga kita akarkan. Nah, akarnya berarti ini diakarkan saling menghilangkan dengan kuadratnya. Berarti ini X tambah 1/2 sama dengan akar dari 1 berarti positif negatif 1. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, oke. Kita selesaikan nilai X-nya, kita dapat X-nya itu sama dengan plus minus 1. Nah, setengahnya ini kita pindahkan ke kanan, jadinya negatif. Negatif setengah. Kita dapat X1 sama dengan, kita ambil yang positifnya, 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah berarti sama dengan setengah ya. Nah, setengah. Nah, kemudian X2-nya, kita ambil yang negatifnya, negatif 1 dikurang setengah. Sama dengan, berarti ini negatif 3/2 ya, 3/2. Oke, maka penyelesaiannya kita dapat di sini himpunan atau himpunan penyelesaian boleh nih, kita bikin himpunan penyelesaiannya. X1-nya min 3/2 atau di sini min 3/2, 1/2 boleh ya, boleh seperti ini. Kita urutkan dia dari yang terkecil dulu. Nah, inilah
penyelesaian untuk soal nomor 4. Oke, paham ya? Kita lanjut. Oke, soal nomor 5 dan soal nomor 5 ini adalah soal terakhir untuk di video kita kali ini. Jika X memenuhi persamaan berikut, tentukan akar-akarnya dengan metode melengkapi kuadrat sempurna. 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Oke, langkah awalnya kita pastikan koefisien dari x kuadratnya itu 3 atau nilai A-nya 1 ya, sorry. Maksudnya pastikan koefisien x kuadratnya ini adalah 1. Nah, sementara di sini kita dapat A-nya itu adalah 3. Nah, maka ini kita bagi dengan 3. Oke, semuanya kita bagi dengan 3. Oke, sehingga kita dapat di sini 3x kuadrat bagi 3x kuadrat dikurang 5x bagi 3, 5 per 3x min 2 bagi 3, 2 per 3. Ini sama dengan 0. Oke, nah selesai langkah pertama. Kemudian kita pindahkan konstantanya ke ruas kanan. Oke, jadinya x kuadrat kurang 5 per 3x sama dengan, pindahkan ke sini berarti 2 per 3. Oke. Oke. Kemudian ambil setengah koefisien dari X-nya atau nilai B ini. Nah, kita ambil setengahnya. Setengahnya. Oke, jadinya kemudian kita kuadratkan dan tambahkan ke dua ruas. Berarti X kuadrat kurang 5 per 3 X. Kemudian ditambah ini setengah dari ini. Berarti jadinya 5 per 6. 5 per 6. Ini kita kuadratkan sama dengan 2 per 3. Ini juga harus kita tambahin dengan ini. 5 per 6 dikuadratkan. Oke, 5 per 6 kita kuadratkan. Oke. Kemudian ini kita selesaikan yang ini. Berarti jadinya 2 per 3 ditambah 5 dikuadratkan 25 bagi 6 dikuadratkan 36. Oke, sama dengan ini kita ambil penyebutnya 36. Oke, 36 kita bagi dengan 3 itu dapatnya 12. 12 kali 2 dapat 24. Maka di sini 24 kita tambahin dengan 25. Sehingga kita dapat di sini 49 per 36. Maka ini nilai yang ini nih 49 per 36. Oke, ini kita bikin lagi sini X kuadrat kurang 5 per 3X tambah 5 per 6 dikuadratkan sama dengan 49 per 36. Nah, ini kita akarkan kedua ruas. Ini kita akarkan. Oh, sorry, bukan diakarkan ya. Sorry. Kok langsung diakarkan sih? Ini kita korek sempurnakan ya. Kita korek sempurnakan. Ini langsung di sini aja. Ini kita hapus dulu. Nah, ini bagusnya kita korek sempurnakan langsung. Oke. Nah, ini kita kasih kurung. Kita kasih kuadrat di sini. X di sini. Nah, karena di sini dia kurang negatif, maka di sini kita kasih negatif dan kita ambil angka yang ini 5 per 6. Nah, 5 per 6. 5 per 6. 5 per 6. Nah, ini baru kita akarkan. Nah, kita akarkan nih. Kita akarkan. Ini juga kita akarkan. Oke. Sehingga yang ruas kirinya kita dapat X kurang 5 per 6. Dan ruas kanannya kita dapat positif, negatif. Akar dari 49 itu 7. Akar dari 36 itu 6. Nah, ini
Kita selesaikan X-nya. Maka X sama dengan plus minus 7/6. Kemudian negatif 5/6 ini pindahkan ke kanan. Kita dapat jadi positif ya, positif 5/6. Kita ambil untuk X1-nya sama dengan 7/6 tambah 5/6. Ini sama dengan 7 tambah 5 itu 12/6. 12 bagi 6 adalah 2. Oke ya. Kemudian X2-nya sama dengan, kita ambil yang negatifnya, negatif 7/6 ditambah 5/6. Ya kan, sama dengan negatif 7 tambah 5 jadinya negatif 2/6. Jadinya negatif 1/3. Maka kita dapat di sini himpunan penyelesaian atau nilai X-nya itu kita ambil dulu negatif 1/3 dan 2. Oke. Oke, ini jawaban dari soal nomor 5. Oke, sahabat semuanya. Ini adalah soal terakhir di video kali ini. Nah, sebelum saya tutup, kalau sahabat semuanya merasa terbantu dengan pembahasan kita kali ini, sahabat bisa support lewat Saweria di deskripsi. Oke, terima kasih yang sudah support. Saya tutup video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.